teman-teman YouTuber pemula masih memiliki kesulitan untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Pada video ini akan saya bahas bagaimana mengembangkan channel sejak nol hingga menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Don GTO, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube kita dari nol putul hingga menghasilkan uang. Nah, ini yang penting, teman-teman. Nah, kalau kita mau mengembangkan YouTube, itu yang pertama-tama harus kita identifikasi adalah ketika kita atau siapapun yang melihat YouTube, itu tujuannya apa? Itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi orang-orang yang mau melihat YouTube itu adalah yang pertama yang dia cari adalah mungkin informasi. Yang kedua adalah yang dicari adalah pengetahuan. Pengetahuan. Begitu juga teman-teman yang mau masuk melihat YouTube itu akan mengembangkan skillnya. Mungkin skill yang sudah dimiliki itu akan dikembangkan. Makanya dia mencoba melihat YouTube, itu tujuannya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mungkin akan melihat tentang ilmu pendidikan. Apakah dia mau tujuannya mengajar atau belajar? Itu rata-rata orang yang melihat YouTube. Begitu juga orang yang melihat YouTube adalah tujuannya untuk hiburan. Untuk hiburan atau sekedar hahaha. Nah, itu mungkin yang paling banyak ya. Yang paling banyak teman-teman yang masuk lihat YouTube itu hanya sekedar hahaha ngisi waktu gitu. Nah, itu teman-teman. Ya pertama itu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan orang lihat YouTube itu apa. Nah, berangkat dari situ kita bisa menentukan channel kita membuat YouTube mau ngapain. Kita membuat YouTube itu mau ngapain gitu. Nah, tentunya itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Dan yang kedua, setelah kita tahu ini tadi semua, apakah orang yang dicari oleh orang itu apa? Informasi, pengetahuan, peningkatan skill, ilmu pendidikan, atau hiburan. Nah, tentu teman-teman kalau sudah tahu apa animo orang, apa kebutuhan orang melihat YouTube itu, tentunya kalau kita membuat channel YouTube atau mengembangkan channel YouTube itu kita harus cari kurikulumnya. Kita harus bikin kurikulum. Ya, wah, mau ribet amat sih bikin channel YouTube harus kurikulum. Ya betul. Sama teman-teman. Jadi bikin YouTube itu serius. YouTube ini adalah suatu industri ya. Suatu industri yang berbasis internet yang emang tujuannya sama dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Makanya ketika kita bikin YouTube, anggaplah kita sedang membuat industri, lagi sedang membuat perusahaan. Makanya kita harus menentukan kurikulumnya apa. Nah, kurikulumnya itu apa isi kurikulumnya? Nah, isi kurikulum itu yang pertama adalah target penonton. Target penonton dari channel YouTube yang akan kita buat siapa? Apakah targetnya itu bocil? Apa targetnya itu anak-anak remaja? Apakah targetnya itu mahasiswa? Atau targetnya adalah orang-orang yang sedang galau? Atau targetnya adalah orang-orang yang jomblo? Atau targetnya adalah seorang yang pasutri, pasangan suami istri? Itu harus kita identifikasi, teman-teman. Karena begitu kita ngelihat target penonton, ya, yang sebagian merupakan bagian dari kurikulum, itu kita akan tahu materi yang akan kita buat apa, fokus yang akan kita buat apa, topik yang akan kita buat apa, itu topik ya, itu penting. Jadi pertama, begitu kita ngelihat target penonton, kita harus menentukan topik. Topiknya apa? Kita list dulu, kita list semuanya ya topiknya, kita bikin list. Apa topik-topik yang akan, kira-kira topik di YouTube yang kita kuasai apa? Kita list dulu satu-satu. Nah, dari topik itu sudah kita tahu. Nah, nanti yang terakhir adalah dari kurikulum itu manfaat yang akan kita berikan dari channel YouTube kita apa. Jadi ini harus kita analisa dulu manfaat yang akan kita berikan kepada para penonton itu apa. Penting itu, teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu target penontonnya siapa, topik yang akan kita buat apa, begitu juga manfaat atau yang akan diambil oleh para penonton apa. Kalau kita sudah tahu target itu, nah tentunya akan lebih mudah kita akan menentukan mengembangkan channel YouTube atau membuat channel YouTube dari baru. Nah, pertama tujuan para penonton YouTube sudah kita ketahui ya. Kedua, kurikulum sudah kita ketahui, yaitu yang berisi target penonton, topik yang akan kita bahas, dan manfaatnya apa. Nah, ketiga, kalau kita sudah tahu penonton dan segala macamnya, kita akhirnya harus tahu tadi, teman. Target penonton udah ketahuan nih, topik ini penting. Kita kembali ke topik ya. Topik di YouTube itu banyak, ya, topik di YouTube banyak. Cuman kita harus menganalisa topik yang paling kita kuasai apa.
Kenapa kita harus menganalisa topik yang kita kuasai? Tujuannya adalah agar kita nanti memudahkan kita membuat konten, membuat video, kita produksi video. Kalau kita topiknya kita kuasai, kita nanti tidak akan kehabisan topik, kita tidak bengong kita mau ngapain, mungkin video apa gitu kan, karena topik itu kan banyak nih. Ada otomotif ya, topik itu ada musik, ada film, ada komedi, ada pendidikan, ada kuliner, ada prank. Banyak ngeprank kan sekarang. Prank itu juga harus positif teman-teman. Boleh bikin prank tapi yang positif, jangan asal-asalan, jangan merugikan orang yang di prank. Nah, kalau bisa bikin prank yang positif, yang bermanfaat buat yang di prank maupun buat yang penonton. Begitu juga ada topik tutorial, ada topik blog, ada topik animasi, dan banyak lagi. Nah, dari topik-topik yang ada itu, kira-kira yang teman-teman kuasai apa? Nah, itu kan, kalau teman-teman sudah menentukan itu nanti baru kita menentukan langkah selanjutnya. Contoh, teman-teman buat tutorial, mungkin tutorial bengkel mobil, contohnya kan masih banyak kan, kalau teman-teman menguasai otomotif. Atau tutorial betulin apa, mesin cuci, tutorial mesin elektronik, tutorial mesin kipas, mesin AC, atau tutorial yang lain, atau tutorial memastikan bahwa motor itu bisa jalan maksimal untuk ngebut-ngebutan, untuk trekking, untuk trek. Nah, itu juga harus tentukan, teman. Nah, kalau sudah tahu ya topik yang paling kita kuasai, akhirnya teman-teman contohnya kita bikin tutorial. Nah, kalau teman-teman bikin tutorial itu pastikan ya gini. Jadi kita itu kan banyak yang mengatakan bikin YouTube itu susah gitu kan, bikin YouTube susah dan susah ngembanginya. Nah, ini rahasianya teman-teman, rahasia nih yang saya bocorin. Nih, teman-teman kalau setuju dengan rahasia saya nanti silakan komen ya. Kalau teman-teman mau hidup susah, ya kita baliklah. Kalau teman-teman mau hidup enak nantinya 5 tahun depan atau 10 tahun depan, pilihlah pilihan-pilihan sulit ya. Kalau teman-teman mau enak hidup 5 tahun ke depan, ambillah pilihan-pilihan yang sulit. Tapi kalau teman-teman mau sulit 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, pilihlah pilihan-pilihan yang enak ya, santai-santai sekarang, berbaring, chatting-chatting, scroll-scroll. Itu pilihan-pilihan yang enak. Atau kita bergadang, ngobrol-ngobrol di di perapatan-perapatan, itu pilihan-pilihan enak. Cuman kalau teman-teman mau enak 5 tahun ke depan, ambillah pilihan-pilihan sulit. Seperti tadi, bikin channel YouTube juga sulit, bikin materinya juga sulit ya. Itu paling penting ini. Kita sisipkan lah. Ini channel YouTube tapi bikin ini sisipan-sisipan yang sifatnya adalah ini masalah manajemen atau masalah motivasi ya. Ambillah pilihan yang sulit kalau mau 5 tahun ke depan hidupmu enak. Tapi ambillah pilihan yang enak saat ini kalau 5 tahun depan mau hidupmu sulit. Nah, tinggal pilihan. Oke, kembali ke materi teman-teman. Jadi kalau kita contohnya kita bikin tutorial nih. Tutorial itu harus tutorial itu yang pertama harus kita lakukan, membuat tutorial agar orang-orang juga konsisten mengikuti channel kita, subscribe ke channel kita. Pertama adalah teman-teman harus konsisten membuat materi. Ya, konsisten buat materi ini kok susah banget ngomongnya sih, materi tentang tutorial tadi. Nah, yang kedua juga kita harus menjadi contoh teman-teman. Kalau membuat tutorial itu kita harus menjadi contoh bahwa kita memang bisa melakukan itu. Jadi kita ini dicontoh. Nah, yang penting dan yang paling penting kalau teman-teman membuat tutorial adalah bisa menyelesaikan masalah para penonton. Ya, karena penonton itu kan nyari YouTube kan nyari video kan untuk menyelesaikan masalah. Contoh, punya masalah apa? Waduh, handphonenya nggak bisa dibuka, ngehang. Ada salah satu aplikasi yang ngehang. Nah, contoh. Nah, orang kan nyari di situ. Atau kita nyari AC kita nggak bisa dimatikan remote-nya dari remote. Nah, itu kan nyari tujuannya kan menyelesaikan masalah kan. Atau kulkas saya nggak dingin, nah, contohnya seperti itu. Atau dispenser saya airnya nggak nyedot, nggak bisa dipakai. Nah, itu salah satunya orang mencari materi di YouTube adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita bikin tutorial, buatlah tutorial yang dapat menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau sudah itu semua, akhirnya kita harus menjaga reputasi kita, harus menjaga kredibilitas kita juga. Jangan sampai teman-teman membuat
tutorial panjang lebar, tapi teman-teman ujung-ujungnya tidak menjaga kredibilitas, tidak menjaga reputasi. Contohnya menganjurkan mencari support sub. Ayo saya bantu support sub, atau menjual support sub contohnya, atau menjual jam tayang. Nah, itu artinya memberi contoh-contoh yang tidak bagus. Padahal kita membuat tutorial yang menjadi contoh. Ya, penting ya. Jadi kita harus menjaga reputasi. Nah, itu teman-teman. Oke. Yang terakhir teman-teman, ini summary ya, summary-nya. Kalau kita bikin konten kita, biar konten kita itu bagus, banyak pemirsanya, banyak subscribernya, dan berkembang terus, tidak ditinggalkan orang. Pertama, ketika bikin video, teman-teman, pertama itu di awal 2 menit, 2 detik atau 5 detik pertama, itu langsung to the point. Masalahnya apa? Ya, awal masalah teman-teman apa? Seperti saya contoh tadi awal kan, bagi yang kesusahan membangun channel YouTube, nah itu masalahnya di situ harus kita tunjukkan contoh. Atau mungkin bagi yang merasa kesulitan memperbaiki dispenser. Nah, itu kan pertama itu. Jadi di 20 detik pertama itu bangun materi-materi yang menjadi pokok utamanya yang akan kita bahas. Jadi itu sampaikan dulu, itu di awal ya. Nah, yang kedua, yang di tengahnya berikan kejutan-kejutan cara memperbaikinya gimana. Ya, poinnya di situ yang tengah. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman bikin kesimpulan juga. Nah, sama seperti saya buat ini, video ini saya juga bikin kesimpulan, yaitu summary-nya. Summary daripada video ini adalah pertama, kalau kita mau mengembangkan channel YouTube, atau baik itu yang pemula atau yang sudah lama, yang pertama adalah lihat tujuan orang melihat channel YouTube dulu. Itu tadi sudah saya sampaikan. Dan yang kedua adalah kita menentukan kurikulumnya, kurikulum yang akan kita buat di channel YouTube kita. Ya, target penonton, topiknya, dan manfaat buat orang lain, dan buat pemirsa. Dan yang ketiga, kita setelah tahu target penonton, topiknya ini harus kita perkuat. Topik kita apa? Topik yang harus kita kuasai apa? Yang paling kita kuasai apa? Gitu kan? Nah, terakhir, kalau bikin tutorial adalah tadi harus menyelesaikan masalah para penonton. Itu teman-teman. Mudah-mudahan tip-tip ini tadi bermanfaat untuk mengembangkan channel YouTube kita, baik yang YouTuber pemula maupun yang sudah lama namun channelnya masih tetap tidak berkembang. Nah, itu tadi tip-tip yang saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Terutama sebenarnya yang paling penting itu kalau kita membuat channel tutorial, itu yang paling beruntung itu sebenarnya yang punya channel. Karena yang punya channel itu mau tidak mau harus belajar, teman-teman. Harus belajar setiap hari bagaimana mencari metode-metode atau cara-cara tutorial yang harus kita kembangkan sesuai dengan topik, sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Jadi topiknya jangan campur-campur ya kalau bikin channel YouTube ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel Don GTO. Lonceng ya, jangan lupa ya. Ting 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 ting. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.